Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam damai Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua. Hari ini, hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan Hari Raya Santo dan Santa. Nah, di hari ini kita merayakan Hari Santo Jen Theopen Venar. Beginilah cerita tentang Santo Jen. Imam Prancis yang kudus ini telah berangan-angan untuk menjadi seorang martir semenjak ia masih kecil. Ia bersekolah untuk menjadi seorang imam. Kemudian ia masuk seminari untuk para misionaris di Paris, Prancis. Keluarganya yang sangat ia kasihi teramat sedih memikirkan bahwa kelak setelah menjadi imam, ia akan meninggalkan mereka. Pada masa itu, perjalanan tidaklah semudah seperti sekarang ini. Theopen sadar bahwa perjalanannya menyeberangi samudra luas ke timur hampir dapat dipastikan akan memisahkannya dari keluarganya sepanjang hidupnya. Saudariku tersayang, demikian tulisnya dalam salah satu suratnya. Betapa aku menangis ketika membaca suratmu. Ya, aku sadar sepenuhnya akan penderitaan besar yang aku timbulkan bagi keluargaku. Aku pikir terlebih-lebih lagi betapa dahsyat penderitaan itu bagimu, adikku terkasih. Tetapi, tidakkah kamu berpikir bahwa aku mencucurkan banyak air mata juga? Dengan mengambil keputusan demikian, aku sadar bahwa aku akan menyebabkan penderitaan teramat besar bagi kalian semua. Siapakah yang mencintai keluarganya lebih daripada aku? Seluruh kebahagiaanku di dunia ini berasal dari sana, tetapi Tuhan yang telah mempersatukan kita semua dalam ikatan cinta kasih mesra ingin menarikku dari sana. Setelah ditabiskan menjadi imam, Theopen berangkat ke Hong Kong. Ia berlayar pada bulan September tahun 1852. Ia belajar beberapa bahasa asing selama lebih dari setahun di sana. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Tonkin, Vietnam. Pada masa itu di Vietnam, umat Kristen sedang dianiaya atas perintah penguasa Minh Men yang sangat anti-Kristen. Penganiayaannya hebat ini telah memaksa para imam dan uskup untuk bersembunyi di hutan-hutan dan di dalam gua. Pastor Venar yang kesehatannya tidak pernah baik sangat menderita oleh keadaan ini. Namun, ia dengan gigih tetap melayani umatnya secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Suatu ketika, ia bisa menemukan sebuah lokasi yang aman dan ia lalu bertahan di lokasi tersebut sambil tetap melayani umat di Tonkin selama hampir 4 tahun. Sayangnya, Pastor Venar kemudian dikhianati oleh penganut seorang umatnya. Ia ditangkap pada tanggal 30 November tahun 1860. Dia diadili karena kejahatan menjadi seorang Kristen dan diberi banyak kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyangkal imannya akan Kristus. Dengan tegas ia menolak, lalu dirantai dan dimasukkan dalam kurungan selama 2 bulan. Sikapnya yang lemah lembut meluluhkan hati semua orang, bahkan para sipir penjara. Ia berhasil menulis sebuah surat kepada keluarganya di mana ia menulis, "Semua orang di sekitarku adalah orang yang beradab serta sopan. Banyak dari antara mereka yang mengasihi aku
Dari pejabat tinggi hingga prajurit yang terendah sekalipun, semua menyesalkan bahwa hukum negara menjatuhkan hukuman mati. Aku tidaklah mereka siksa seperti saudara-saudaraku yang lain. Namun demikian, simpati mereka tidaklah dapat menyelamatkan nyawa Santo Theophan wafat sebagai martir dengan cara dipenggal kepalanya pada tanggal 2 Februari tahun 1861. Saat hukuman mati telah dilaksanakan dan para algojo telah pergi, kerumunan umat berebut mencelupkan sapu tangan mereka pada darahnya sebagai relikwi. Pastor Venat dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni tahun 1988. Ia adalah salah seorang dari para martir Vietnam yang pestanya dirayakan pada tanggal 24 November. Nah, begitulah cerita singkat tentang Santo Theophan. Semoga kita bisa mengambil atau mencontoh untuk jadi inspirasi hidup kita, di mana ia betul-betul udah punya niat dari kecil ingin menjadi seorang martir, di mana kuasa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dia dengan mempunyai sikap yang lemah lembut. Semua orang yang di sekitarnya akan menjadi tetap merasa kasihan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk renungan perayaan Santo Santa hari ini. Sekarang kita akan lanjut dengan pembacaan liturgi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatung. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 22-40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya,
untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Menurut peraturan Taurat, Yesus harus dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan dalam persembahan anak sulung. Semua peraturan itu selain baik dan berguna untuk kebaikan umat Israel sendiri, juga merupakan bagian dari pengakuan mereka sebagai umat perjanjian milik Allah sendiri. Sebagaimana keluarga Yahudi lainnya, Yusuf mempersembahkan Yesus sebagai persembahan sulung bagi Allah. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan, demikianlah seharusnya semua orang tua menyerahkan anak mereka dengan tulus hati kepada Tuhan. Mereka harus berdoa senantiasa agar sejak awal sampai akhir kehidupan setiap anak, ia akan melakukan kehendak Tuhan, melayani dan memuliakan Allah dengan pengabdian sepenuh. Maria memahami bahwa Yesus harus dibawa ke bait Allah bukan untuk ditebus seperti anak sulung lainnya, namun dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban yang sejati. Maria dan Yusuf memenuhi hukum Taurat dengan mempersembahkan putra sulung kepada Tuhan. Mereka juga membawa persembahan kurban istimewa seperti sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ketika sampai di depan gerbang Nikanor, orang pertama yang mereka jumpai adalah Simeon. Simeon digambarkan sebagai orang benar, saleh, menanti penghiburan bagi umat Israel. Hana bersukacita karena melihat keselamatan, dan juga Hana seorang wanita berusia lebih dari 80 tahun yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah, berpuasa, dan berdoa. Pada akhirnya Yesus digambarkan bertumbuh sebagai anak istimewa, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah merupakan persembahan kurban anak domba yang dihadirkan dalam misa di setiap waktu. Dalam persiapan kurban ini,
yang kemudian dalam penggenapannya disalib yang kudus. Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati sebagai persembahan orang miskin, alih-alih mempersembahkan anak domba seperti yang ditentukan hukum Musa. Demikianlah, dengan menggarisbawahi perkataan Simeon, Maria memahami bahwa Yesus adalah anak domba Allah sejati yang akan menembus umat manusia dari dosanya. Semoga demikian. Amin.